Hari Natal akan menjadi tonggak suram bagi rakyat Ukraina. Ini karena akan menandai hampir tepat 10 bulan sejak pasukan Rusia menyerang ke negara mereka dan membawa kehancuran dalam skala yang belum pernah terlihat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Puluhan ribu orang Ukraina telah terbunuh, sementara jutaan yang lain telah meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar wilayah negara bagian telah kehilangan listrik saat musim dingin semakin menggigit. Namun Natal juga akan menjadi penanda suram bagi Rusia. Moskow merencanakan kampanye kemenangan yang singkat, tetapi Ukraina malah memberinya pelajaran pahit tentang perang modern dan ketahanan nasional. Ukraina terus menurunkan kapasitas militer Rusia dengan merusak pasukannya di medan perang dan di area pendukung. Mereka telah merusak reputasi Rusia baik di dunia maupun di benak tentara, komandan, dan warga negara Rusia sendiri. Ukraina menghindari pertempuran metodis dengan gesekan tinggi jika memungkinkan, tetapi mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat ketika memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat. Itu semua sangat berpengaruh. Ukraina mendorong Rusia menjauh dari Kiev, merebut kembali provinsi timur laut Kharkiv, dan membebaskan sebagian Donbas. Terakhir, mereka membebaskan Kherson, satu-satunya ibu kota provinsi yang berhasil direbut oleh Rusia. Namun terlalu dini untuk menyebut Rusia kalah. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjuk komandan militer baru Jenderal Sergei Surovikin untuk memimpin invasi. Dan Surovikin tampaknya lebih brutal dan cakap daripada pendahulunya. Dalam salah satu tindakan pertamanya, dia meluncurkan kampanye udara yang kuat dan mengerikan yang telah menghancurkan banyak infrastruktur energi Ukraina. Taktik yang berpusat pada warga sipil ini dia asah saat memimpin pasukan Rusia di Suriah. Surovikin bertanggung jawab atas mundurnya Rusia dari Kherson, tetapi tidak seperti saat Rusia mundur dari dekat Kiev atau Kharkiv. Surovikin memastikan bahwa kemunduran ini diatur dan dilakukan dengan baik. Kedatangan Surovikin menandai adaptasi lain dari strategi Rusia di Ukraina. Meskipun Putin mungkin menyadari dia tidak akan dapat merebut Kiev, Presiden Rusia itu masih percaya dia dapat merebut keempat provinsi yang baru-baru ini dia aneksasi. 4 wilayah tersebut adalah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Surovikin adalah pelaksana kritis dari rencana ini. Putin berharap ketika perang berlarut-larut dan musim dingin tiba, Eropa akan berhenti memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada Ukraina, sehingga benua itu dapat mencoba memulihkan impor gas Rusia. Dia percaya bahwa potensi pengurangan dukungan ini akan membuka jalan bagi serangan baru Rusia yang sukses. Untuk melakukan serangan itu, dia mengandalkan Surovikin untuk mengatur ulang militer agar beroperasi dengan cara yang lebih lancar, lebih konsisten, dan lebih efektif. Tetapi Surovikin menghadapi tantangan besar mengingat banyak masalah militer Rusia, seperti peralatan yang memburuk, moral tentara yang tidak tangguh, serta kualitas pelatihan yang tidak memadai. Tetapi Surovikin bekerja untuk menyatukan militer di bawah komandonya. Dia hampir pasti menyusun rencana pertempuran yang terfokus, tidak seperti serangan di masa lalu yang membuat pasukan Rusia tersebar secara tipis. Jika Kiev ingin tetap unggul, mereka perlu mengantisipasi strategi Surovikin sambil mempertahankan dukungan Barat, dan itu berarti terus berinovasi di medan perang. Bagi orang yang telah mengikuti perang, sebagian besar dari apa yang disimpan Rusia untuk tahun 2023 akan terdengar familiar. Moskow hampir pasti akan terus mendengung-dengungkan tentang agresi NATO. Salah satunya untuk mencegah Cina, India, dan negara-negara lain yang saat ini netral agar tidak berpartisipasi dalam sanksi Barat. Rusia juga akan terus berjuang menguasai narasi untuk memastikan bahwa penduduk Rusia sendiri terus mendukung konflik tersebut. Menjaga agar rakyat tetap sejalan akan terbukti sangat penting ketika Moskow melakukan rancangan militer tambahan. Putin juga akan mempertahankan perang energinya. Dia akan terus mencekik gas Eropa dengan harapan benua itu akan memaksa Kiev menyetujui gencatan senjata. Dia juga akan mendorong lebih banyak serangan terhadap pasokan energi Ukraina. Dalam kalkulus Putin, serangan Rusia di pembangkit listrik Ukraina tidak hanya akan membekukan rakyat negara itu, tetapi juga merugikan bantuan eksternal Ukraina. Investor asing bagaimanapun tidak mungkin kembali ke negara itu ketika tidak ada listrik yang dapat diandalkan.
Bahkan jika serangan itu tidak menghalangi investor, mereka masih akan merugikan Kiev secara ekonomi dengan menghentikan ekspor listrik Ukraina yang dimulai pada Juli 2022. Namun elemen lain dari strategi Rusia akan menjadi baru, dan Surovikin memainkan peran penting dalam perubahan tersebut. Jenderal itu tampaknya menjadi pemimpin militer pertama yang jelas-jelas didukung oleh Putin. Dan menurut pernyataan baru-baru ini dari Direktur Intelijen Nasional Amerika, Avril Haines, Presiden Rusia sekarang lebih tahu tentang kondisi operasi militernya. Jika Putin yakin bahwa dia mendapatkan informasi yang lebih baik daripada sebelum Oktober, dia kemungkinan besar akan mengalihkan perhatiannya ke banyak tantangan lain yang saat ini dihadapi Rusia. Dia juga akan memberi Surovikin otonomi yang lebih besar dalam menggunakan berbagai kekuatan Rusia di Ukraina. Surovikin dapat menggunakan kebebasan bertindak yang relatif ini untuk membawa kelompok militer dan tentara bayaran Rusia di bawah kendali yang lebih terpadu. Ini bisa dia gunakan untuk mengintegrasikan operasi udara dan darat Rusia dengan lebih efektif dan untuk memastikan bahwa ada keselarasan yang lebih baik antara aktivitas medan perang dan operasi informasi. Namun konsolidasi tidak akan dengan sendirinya membuat pasukan Rusia benar-benar siap tempur. Surovikin memimpin pasukan yang retak dan terus kehilangan orang dan peralatan terbaiknya. Sejauh ini banyak blogger militer Rusia mengakui pasukan yang dimobilisasi tidak menerima jenis pelatihan yang benar-benar mereka butuhkan untuk berhasil. Selama musim dingin, setidaknya Surovikin akan bertahan, melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuatannya dalam menghadapi serangan Ukraina yang sedang berlangsung. Tetapi dia akan mulai mempersiapkan pasukan Rusia guna operasi baru. Surovikin akan bekerja untuk menyusun kembali unit-unit yang rusak dengan mengerahkan puluhan ribu pasukan yang baru dimobilisasi ke Ukraina. Jika pasukan ini terbukti berkualitas buruk, dia mungkin bekerja untuk meningkatkan pelatihan di Rusia. Dia juga akan mencoba memanfaatkan mobilisasi industri Rusia untuk memperoleh senjata yang lebih baik dan lebih banyak. Selain itu juga menyiapkan sistem untuk melindungi rute pasukan utama dan menimbun amunisi serta pasukan untuk operasi ofensif di masa depan. Surovikin cenderung lebih teliti dalam merencanakan dan mengeksekusi serangan. Dia akan berusaha untuk memastikan bahwa pasukan Rusia disejajarkan di medan perang dan untuk meningkatkan taktik negaranya. Tujuannya untuk menghindari pendekatan yang seringkali tidak terkoordinasi dari para pendahulunya. Dan sang jenderal akan terus bekerja untuk mempersulit kemajuan Ukraina. Surovikin kemungkinan besar akan mempertahankan kampanye melawan infrastruktur Ukraina, sebuah taktik yang mengalihkan sumber daya Ukraina dan Barat dari operasi ofensif. Serangan semacam itu tidak banyak merugikan Rusia dan ini menjadi keuntungan asimetris. Ukraina tidak memiliki kapasitas untuk menghancurkan infrastruktur serupa di dalam Rusia. Meskipun Ukraina telah menyerang pangkalan udara musuh, Ukraina mungkin sedang di atas angin di medan perang, tetapi mereka tidak bisa membalas Rusia pada tingkat strategis ini. Surovikin pada tahun 2023 kemungkinan akan melakukan lebih banyak misi ekonomi kekuatan. Ini adalah kegiatan militer di mana satu pihak mencoba menipu musuhnya untuk memaksa mengeluarkan banyak tentara guna tugas-tugas yang tidak produktif. Sebagai misal, Rusia menempatkan kontingen kecil tentara di Belarusia. Ini untuk memaksa Ukraina mempertahankan pasukan besar di sekitar Kiev dan memaksa mengurangi pasukan militer Ukraina yang dapat digunakan di tempat lain. Surovikin kemungkinan akan melakukan lebih banyak kegiatan seperti itu untuk memberi militernya peluang sukses yang lebih baik saat dia merencanakan langkah selanjutnya. Kecuali jika Rusia benar-benar tetap ingin mencapai tujuan maksimal, Surovikin ingin memulai operasi darat ofensif yang jika selesai akan memberi Rusia semua atau sebagian besar provinsi yang telah dianeksasi Putin. Jenderal tersebut tentu saja tahu bahwa Ukraina dapat kembali mencoba merebut wilayah yang hilang. Namun dia sudah memerintahkan militernya untuk membangun lebih banyak posisi defensif di seluruh wilayah yang mereka kuasai. Saat ini militer Ukraina masih memiliki sejumlah keunggulan. Tidak seperti di awal perang, para pemimpin Ukraina adalah orang-orang yang memutuskan di mana dan kapan pertempuran akan terjadi. Mereka dapat menentukan bagaimana kampanye medan perang dijalankan. Mereka memiliki momentum dan mereka tidak ingin melepaskannya. Untuk tetap di atas, Ukraina perlu memahami dan kemudian merusak rencana Putin dan Surovikin. Pertama, itu berarti Kiev harus terus melawan perang informasi Rusia.
Moskow bekerja untuk meyakinkan orang Eropa bahwa kenaikan harga energi disebabkan oleh dukungan negara mereka untuk Ukraina. Rusia berharap dapat meyakinkan negara-negara ini bahwa biayanya tidak sepadan. Moskow juga mencoba merusak dukungan Washington dengan memicu perpecahan partisan Amerika Serikat. Jika Kremlin berhasil mendorong negara-negara NATO menjauh dari dukungan ke Kiev, itu bisa menghancurkan untuk Ukraina. Bagaimanapun, dukungan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa sangat penting untuk keberhasilan medan perang Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan timnya terus mengerjakan pesan-pesan untuk mempertahankan simpati masyarakat internasional. Tetapi mereka juga perlu menjaga perang di halaman depan surat kabar Barat dan di garis depan pemikiran Barat. Dan cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan melakukan apa yang telah dilakukan Ukraina selama 6 bulan terakhir, yakni menang. Semakin banyak kemenangan yang dapat ditunjukkan oleh Kiev, semakin banyak dana dan senjata yang mungkin diterima dari Barat, daripada seruan untuk bernegosiasi. Tetapi untuk tetap berhasil, strategi militer Ukraina perlu berkembang. Kiev harus mengantisipasi dan mengalahkan aksi medan perang Surovikin. Untuk melakukannya, negara tersebut kemungkinan akan mengintensifkan pengawasannya terhadap garis depan, pusat logistik, dan pusat komando Rusia. Ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang dapat dieksploitasi. Ukraina juga mungkin akan memperluas program pengiriman tentara dan pemimpin militer junior ke Eropa untuk pelatihan yang intensif. Cara ini akan membuat pasukannya menjadi lebih baik daripada pasukan yang dimobilisasi oleh Rusia. Ukraina kemungkinan besar akan terus mencari cara menurunkan kapasitas militer Rusia, termasuk pusat logistik, transportasi, dan komando. Ukraina baru-baru ini menyerang 2 pangkalan udara Rusia lebih dari 400 mil dari Ukraina. Serangan mendalam seperti itu mempengaruhi Rusia secara psikologis, berdampak pada posisi politik domestik Putin, dan memaksa Rusia ke dalam dilema strategis tentang bagaimana menimbang upaya militernya di Ukraina, serta tetap mempertahankan pangkalannya. Dan jika Ukraina dapat terus menang di medan perang, Kiev mungkin mencoba mengisolasi dan bahkan mungkin merebut seluruh Donbas dan Crimea. Merebut kembali kedua wilayah tersebut adalah tujuan yang dinyatakan oleh pemerintah Ukraina. Namun berhasil pindah ke wilayah ini terbukti akan sangat menantang. Mengambil Crimea akan sangat rumit. Ini mengharuskan Ukraina melakukan operasi angkatan laut jenis baru untuk menghentikan armada laut hitam Rusia yang kuat. Ukraina harus secara bersamaan mengadopsi operasi amfibi, udara, darat, dan lainnya. Tugas ini akan sangat sulit. Dan beberapa pemerintah barat mungkin melihat kampanye untuk Crimea berada di luar jangkauan dukungan mereka, meski semenanjung itu secara hukum tetap menjadi bagian dari Ukraina. Tetapi masih ada jalan panjang, terjal, dan berdarah sebelum Ukraina mencapai titik di mana ia dapat menyerang Crimea. Saat ini Ukraina memiliki krisis dan tantangan yang lebih mendesak. Salah satunya perlunya mereka menemukan cara untuk segera merekonstruksi dan memperkuat daya dan jaringan energinya. Kiev juga perlu mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana dia harus mengurutkan dan memprioritaskan operasi darat, udara, dan informasi di tahun 2023. Ukraina masih memiliki harapan untuk dapat mengalahkan militer Rusia yang direvitalisasi. Ukraina telah terbukti lebih baik dibanding Rusia dalam mengadaptasi dan memperbarui taktik serta institusi militer mereka. Dan mereka jelas memiliki moral yang jauh lebih baik. Perang bagaimanapun tetap tidak memiliki kepastian. Rusia tetap menjadi kekuatan yang jauh di atas Ukraina. Tetapi jika Kiev dapat mempertahankan dukungan Barat, itu bisa membuat teori kemenangan baru Putin tetap akan sulit untuk diraih. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.